walaupun banyak teman-teman di wirausaha di Maros khususnya ini menganggap bahwa kita berwirausaha ini adalah lawan, bukan kawan, bukan saling merangkul, tapi saling saing gitu. saling saing. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Ubaidillah Musaddiq Al-Arif. Ya. Namanya enak banget ini. Agak panjang sih tapi punya makna yang luar biasa pasti. Alhamdulillah. Iya. Tapi nama kontaknya di WA saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Faruk, maaf. Karena karakter sama mungkin. Tapi luar biasa. Cowok ganteng, masih muda dan sebagai pemuda yang ada di Kabupaten Maros. Alhamdulillah. Iya. Kata Khalik. Alhamdulillah. Ini melihat perkembangan Maros gitu dari tahun ke tahun sebagai anak muda seperti apa? Perkembangan di Maros, mohon maaf, saya di Maros sejak 2015. Perkembangan masih banyak anak muda yang belum melirik atau mencari ruang untuk produktif, itu sih. Berarti melihat anak muda ini masih banyak yang bisa dikatakan bahwa masih di jalur yang kurang tepat gitu ya? Ya, gimana ya? Ya mungkin karena ya namanya anak muda kali ya. Ya. Masih di masa itu, masih di masa mereka masih have fun. Betul. Belum masuk di usia di mana sudah berpikir settle. Betul. Mungkin seperti itu. Ya, tapi harapannya pasti anak-anak muda ini adalah anak muda yang sangat membanggakan kota Kabupaten Maros itu sendiri. Seharusnya, gitu ya. betul. Produktif dalam bidang apa nih? Produktif dalam bidang wirausaha mungkin. Atau mungkin membantu pemerintah juga untuk melestarikan alam. Whatever, what is that? Karena alam itu sebenarnya gini loh. Kita pernah siapa yang kemarin jadi narasumber yang kita membahas tentang tentang sumber daya alam yang luar biasa di Kabupaten Maros. Gitu kan, yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang diletakkan di Maros itu sendiri. Nah, sebagai SDM yaitu pemerintah dan anak muda itu sendiri peran pentingnya sangat dibutuhkan. Betul. Gitu ya. Betul. Dan ini anak muda. Kita masih berbicara masalah anak muda karena depan ini adalah anak muda yang luar biasa ganteng. Ini kita jadi kayak saing-saingan ganteng gitu. Ya, menggunakan baju kemeja kotak-kotak pula gitu kan. Benar. Tapi ini bukan lagi promo lagi promo kampanye bukan ya. Iya, ini. Nah, anak muda yang terjun ke wirausaha seperti apa? Tadi sempat disinggung juga masalah itu. Anak muda yang terjun di bidang usaha. Pertanyaannya di sesi mana? Menurut Anda melihatnya seperti apa? Bagus, luar biasa. Karena mereka sudah melek untuk mengorbankan waktunya untuk mencari ruang di mana bisa produktif. Saya pikir begitu sih. Tapi mungkin banyak sekali anak muda yang pengen memulai tapi nggak tahu harus mulai dari mana nih. Startnya bagaimana? Nggak punya modal. Saya pikir gini. Nggak punya modal segala macam. Begini, kalau dari saya ya, anak muda yang tidak mendapat ruang karena itu mereka nggak mencari. Mereka nggak mau berusaha cari. Nggak mau cari di mana ruang itu, di mana tempat produktif itu, nggak berinisiatif lah. Kalau ya mohon maaf saya kasar, mereka belum dewasa. Itu tadi mungkin karena belum di masanya itu. Bukan belum di masa, banyak orang yang dewasa dalam hal pemikiran gitu. Banyak orang yang tua terus belum dewasa. Banyak orang yang usianya sudah di atas tapi sebenarnya mereka belum sampai ke situ pikirannya. Untuk lebih ke produktivitas itu sendiri gitu ya. Betul. Oke. Dan ini ada beberapa itu tadi kita membahas tentang anak muda yang mungkin belum sampai ke sana pemikirannya. Betul. Nah, kita membahas tentang anak muda yang sekarang sudah terjun di wirausaha nih di Kabupaten Maros. Banyak gak sih teman-temannya? Alhamdulillah sih. Walaupun banyak teman-teman di wirausaha di Maros khususnya ini menganggap bahwa kita berwirausaha ini adalah lawan, bukan kawan, bukan saling merangkul, tapi saling saing gitu. Saling saing. Itu yang terjadi ya kelihatan. Betul. Wow. Dan Anda salah satu adalah wirausaha juga yang ada di Kabupaten Maros. Ya. Anak muda yang produktif. Bukan saya, tapi orang Maros. Kalau Anda sendiri secara pribadi? Bukan saya sih sebenarnya. Saya lebih ke orang Marosnya.
ke orang Marosnya. Betul. Nah, Anda sendiri lagi menjalankan sebuah usaha ya? Alhamdulillah. Dan usahanya itu adalah Kedai Omar. Kedai Omar. Tadi sempat kita sebelum kita syuting, tadi sempat ditunjukkan juga beberapa produknya dan saya terus terang sudah ngiler nih. Pengen merasakan, mencicipi. Ya. Ini sebelum saya menghadirkan produk-produknya, saya pengen tahu dulu dong. Ya. Ini apa saja yang di Kedai Omar yang ditawarkan kepada masyarakat? Kedai Omar hanya sebagai media saja. Kedai Omar hanya sebagai media di mana anak-anak muda bisa produktif. Kita hanya media bagaimana mengedukasi anak-anak muda atau anak-anak yang baru lulus sekolah, diberdayakan, diberi edukasi bagaimana dia bisa bisa lebih gercep lagi untuk melihat peluang di Kabupaten Maros ini. Kedai Omar sejak kapan? Kedai Omar sejak tanggal 24 Agustus 2019. Oh, tahun lalu berarti. Tahun lalu. Ini berarti sudah setahun jalan gitu Setahun ya. yang betul. Dan ini kalau kita berbicara masalah Kedai Omar, ini dia cuman ada satu lokasi saja kah atau ada beberapa franchise nih? Beberapa titik yang lain. Bukan franchise sih. Cabang. Oke, ada beberapa cabang yang lain. Saat ini tiga. Yang pertama di jalan? Di Jalan Darul Istiqomah. Darul Istiqomah. Depan Darul Istiqomah. Oke, di depan pesantren Darul Istiqomah. Depan pesantren Darul Istiqomah. Ya. Berarti pas di Jalan Poros Maros gitu ya? Bukan Jalan Poros dong. Rawan nanti. Iya, di depan Jalan Poros. Gak mungkin Jalan Poros juga, Pak. Di pinggir. Iya. Itu berarti pas di halaman ini ya. Di halaman pesantren. Di halaman pesantren Darul Istiqomah tersebut. Oke. Nah, itu ada kedainya di situ. Kemudian yang kedua di mana? Yang kedua itu ada di PTB. Di PTB. Pantai Tabarombak Maros. Yang ketiga? Yang ketiga di Jalan Garuda di Macopa. Jalan Garuda Macopa Maros. Semuanya di Maros gitu Maros. Ya. 3 titik ini. Sebab namanya orang Maros kan. Betul. Ya. Nah, ini Omar orang Maros. Ya. Ini Omar ini berarti mempekerjakan beberapa staf, beberapa karyawan dong ya? Sampai saat ini kita masih di 9 orang sih sebenarnya. 9 orang yang dibagikan 3 titik tadi itu? Saya job desk ada masing-masing kedai di 2 orang. Kita sediakan 1 edukator untuk bagaimana membimbing adik-adik ini di dalam, bagaimana komitmen, bagaimana menjalankan sistem 5S yang diajarkan dari Jepang juga. Oke. Mengajarkan kepada karyawan-karyawan tadi itu untuk berarti setiap kedai ada 2 orang yang menjaga kedai tersebut yang menjalankan. Betul. Nah, ini kalau menunya nih, food and beverage-nya apa saja? Kita di 3 menu. Oke. Krepes, keripik-keripik. Wow. Untuk Gen Z mungkin. Mulai dari umur 10 tahun sampai 28 tahun mungkin peminatnya. Untuk minuman kita ada 20 varian insyaallah. Wow. Viewers, ntar dulu ya, mohon maaf ya. Mungkin Anda melihat ada sedikit droplets di sini. Itu karena saya mendengarkan makanannya luar biasa enak nih ya. Dan minumannya bikin seger pasti. Minumannya boleh disebutkan satu-satu, hot dan cold juga ada pasti ya? Semua bisa hot, bisa semua? cold ya. Kopi, teh, semua aja? Semua ada? Susu juga ada? Insyaallah. Oke, jus-jusan? Jus enggak. Jus enggak? Oke. Kita lebih kayak ini sih, apa namanya? Milkshake. Hafal nggak menunya? Sebagai pemilik Kedai Omar nih harus tahu nih. Banyak sih sebenarnya, tapi ya insyaallah apa. Oke, coba kita mulai dari yang cold drink dulu nih. Yang cold drink apa aja? Cold drink itu masuk di es kopi, terus es kopi coklat, es kopi americano, terus Vietnam drip masuk. Vietnam drip lebih cocok ke ini sih, ke hot. Terus kopi aren. Itu masuk di kategori kopi kan. Yang cold drink. Terus kalau misalkan yang lain yang favorit sebenarnya karena di zaman ini banyak apa namanya? Thai tea, green tea, terus coklat, yang kayak gitu sih. Itu minuman favorit anak muda zaman sekarang gitu ya. Sekarang, betul. Kalau datang pasti lebih ke situ. Betul. Gitu.
Kemudian kalau makanannya ada crepes tadi ada gitu. Crepes, Kemudian apa lagi? Roti-rotian, burger. Roti-rotian, Lebih burger. tepatnya, betul. Berarti ini makanan-makanan yang bukan sekedar makanan ringan saja ya. Bukan. Tapi makanan yang sebenarnya juga sehat gitu kan. Karena kan burger segala macam ada rotinya, ada kalsiumnya juga gitu kan. Jadi bisa menjadi energi buat kita kerja. Betul. Oke. Lebih ke sini sih sebenarnya. Saya membuat produk itu karena saya suka. Oh, suka dengan menu-menu itu. Menu itu, Akhirnya dimasukkan ke situ. Saya bilang daripada saya ribet untuk cari, Mending saya buka disiapin. ruang untuk anak muda. Ayolah, siapa yang bekerja. Saya menyediakan media, kapan saya mau saya beli. Gitu. Berarti lebih ke anak mudanya ini, makanya dikatakan Omar tadi ya, orang Maros. Dan Berarti saya tidak pekerjakan orang yang di luar Maros. saya nggak bisa masuk dong. Nggak boleh dong. Kalau saya dipanggil Bapak opah. Bapak, ya. Tapi kalau saya masuk di situ sebagai MC boleh dong? Kita gak butuh MC, Pak. bisa dong ya kan? Ya kan? Saya bisa teriak-teriak situ pakai mikrofon nanti di kedainya. Oh, Selamat jangan. datang kakak, beli kakak Kalau gitu. jadi muadzin mungkin boleh. Bener, iya. Sampingnya ada masjid. Betul. Tapi kayaknya kurang lengkap nih kalau kita membahas menu-menunya tapi nggak ada produknya. Boleh. Ya, nah bagaimana kalau sekarang studi podcast kita ini nggak apa-apa lah ya, kita kolaborasi dengan Kedai Omar dan kita hadirkan Kedai Omarnya di sini tanpa gerobak dan karyawan. Boleh. Siap. Ini dia menu dari Kedai Omar. Nah, ini nih menu-menunya. Saya juga punya crepes dong. Ya kan ini kayak apa? Kipas-kipasnya ibu-ibu pengantin kalau kondangan. Benar. Ibu Aji gitu kan. Bu Aji. Zet. Ya, ini crepesnya ini terbuat dari apa sih? Langsung makan boleh ya? Boleh, silakan. Ini ada. Jadi mungkin teman-teman di rumah tuh pada penasaran gitu kan. Ini di dalamnya tuh kelihatan ya. Ini ada Oreo. ini Oreo. Benar. Kemudian ada selai-selainya gitu. Ini Selai kalau harga yang begini harga berapa nih? Kita semua kalau crepes di 10 ribuan. 10 ribuan. Ah. Bismillah. Karena Tadi target penjualan tadi aku baca basmalah ya. Cuman gak kedengeran gitu pas makan jadi basmalah lagi. Oke. Oreo. Itu strawberry Oreo. Strawberry Oreo nih karena kan dalamnya memang warna pink. Gitu kan yang itu. Ini vanilla Oreo. Ini berarti adalah best seller ya? Ya. Banyak yang minatin. Benar. Ini kalau di sana tuh di Kedai Omar yang paling banyak yang minatin crepes begitu. Rata-rata usia berapa sih? Yang tadi umur 10 sampai 28 tahun. 10 sampai 28 tahun. 10 tahun sampai 28 tahun. Orang bisa nongkrong di sana? Boleh kita Atau cuma sekedar take away aja? Kebanyakan sih sejak kita buka dari tanggal 24 Agustus tahun lalu, itu banyaknya take away. Take away. Bisa online juga? Bisa, kita tersedia di GrabFood, di GoFood. Oh, gitu. Kita juga sediakan kurir sih sebenarnya. Ada Instagramnya, sosial medianya? Ada. Apa nama Instagramnya? Yang kedaiomar.id @kedaiomar.id. Oke, ini tadi berarti sudah ada sosial medianya juga. Ya. Instagram. Bawa makan aja sih Pak, ribet banget. Ada Ya. Instagramnya yaitu di @kedaiomar.id. omar.id. Kalau Facebooknya adalah Sama juga, sama. kedaiomar.id. Kedaiomar.id. Nah, ini ada 4 varian rasa nih. Apa aja nih? Ini kalau saya tebak nih strawberry berarti. Sorry, red velvet. Red velvet. Ya. Yang ini? Blue Ocean. Hmm? Blue Ocean. Tadi saya pikir pelangi-pelangi apa gitu namanya. Blue Ocean. Blue Ocean. Ya, dan ini Bubble gum. bubble gum. Ya. Ini warnanya enak-enak semua ya, kelihatan dari warnanya saja kita sudah tergiur gitu ya. Ya. Yang paling ujung adalah pasti grape. Anggur. Taro. Taro, oke. Ya, sour milk. Ya, memang saya nggak punya bakat di bagian wirausaha kuliner ya. Oke. Nah, crepes ini harganya tadi berapa nih? Semua di kisah rata di 10.000. Ini 10.000. 10.000. Murah banget. Middle down. Burger juga begitu. Burger juga hampir kayak gitu. Tidak semua sebenarnya. Kalau yang ini? Ini rata 10.000 semuanya. Gila. Saya kalau ulang tahun Kedai Omar aja mungkin ya. Traktir teman-teman gitu ya. Ya boleh. Biar lebih hemat daripada saya bayar 22 juta lagi. Terus udah lewat. Oke, baik. Ini kalau misalnya apa namanya? Ini harga segini rata 10.000 semua. 10.000. Dapat untung berapa tuh satu porsi itu?
Oh, bagian manajemen itu, Pak. Bukan Tapi ya, bagian kami. tapi bukan lebih ke untung besarnya ya, bukan untuk Bukan. gedenya ya. Bukan. Niat saya untuk membuka ini bagaimana membuka media, membuka ruang bagaimana kita kolaborasi satu sama lain. Oh, berarti orang-orang Mars ini harus benar-benar datang ke kedai Omar untuk beli kalau Enggak harus dong. harus dong karena kan murah. Ya kan? Dan Omar juga orang Maros. Berarti menurut saya pribadi selain orang Maros yang dipekerjakan berarti orang Maros juga harus membeli di situ gitu loh. Ada berapa sih penduduk orang Maros? 290.000 lebih deh. Ya, pokoknya sekitar itulah ya. Dan juga pemerintah harus datang ke kedai Omar beli sana. Ya. Saya pengen taruh dulu nih. Boleh? Mas Kru? Jangan makan ya. Nanti dikasih jatah sendiri. Saya pengen cobain minumannya dulu nih. Kita sudah ada sedotan juga. Saya pengen cobain yang ini Red Velvet tadi, kemudian ada Blue Ocean. Blue Ocean. Dan ini adalah Bubble gum dan juga Oreo. Nah, saya kebetulan juga suka Red Velvet. Aduh Pak, ini bukanya gimana Pak? Langsung aja. Mohon dibukakan. Ya, jadi teman-teman di rumah, viewers BDD, misalnya kalau Anda ingin coba rasa-rasa yang ada di sana, rasa-rasa yang tentunya rasa yang betul-betul nikmat, yang sudah di karena ada edukatornya juga. Jadi jangan khawatir masalah itu. Dan ini adalah minuman-minuman yang menurut saya pertama segar, dan yang kedua sehat, yang ketiga adalah rasa yang tidak bisa dipungkiri, dan yang keempat yang paling penting adalah halal. Oke, karena saya suka Red Velvet, jadi saya pengen coba yang rasa paling enak pastinya, yaitu taro. Coba ini deh. Saya terus terang suka yang ini rasa-rasa begini nih. Ini taro pasti enak nih ya kan? Ya. Kedai Omar rasa taro. Jangan lupa dicelup dulu. Kemudian kita cobain rasanya. Nggak lupa dong, kita punya dakwah juga di belakang. Mengingatkan, karena kan ini kedai Omar untuk mengedukasi gitu kan. Oh iya ya. Nggak lupa juga dong kita beri pelajaran juga. Ini sama semua? Sama. Oke. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata atau iya, kadang kan ada ya di situ ada tulisan sudah bahagiakah kamu hari ini? Ya. Sudah senyumkah kamu hari ini? apa yang Anda pikirkan. Oh, itu Facebook ya. Sorry. Beda dong. Anak Facebook. Nah, ini berarti pada saat kita pada saat Anda minum minuman halal ini dan nikmat juga gitu kan dari kedai Omar. Pas minum. Nah, baca di bagian belakang tuh ada dakwahnya juga nih. Saya bacakan nih ya, contoh. Adab minum sesuai sunnah. Wes, ya kan? Jadi anak muslimah ini benar-benar harus tahu nih. Enggak yang pertama doang dong. Seluruh agak. Yes. Terutama maksud saya tadi. Alright. Oke. Yang pertama adalah niatkan sebagai ibadah. Ya. Yang kedua adalah minum dengan tangan kanan, ya kan? Yang ketiga adalah minum dengan posisi duduk. Nih, kita lagi duduk nih dan tangan kanan pula. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kemudian awali dengan basmalah tadi udah. Kemudian tidak meniup apa nih? Tidak meniup dan bernafas. Oh, tidak meniup dan bernafas pada wadah. Yang berikut adalah akhiri dengan hamdalah. Dan yang berikutnya lagi adalah jangan lupa bayar, ya. Gak ada dong. Gak ada. Itu gak ada. itu hostnya yang nambahin. Ya, tapi kan kalau misalnya saya minum tapi nggak bayar berarti haram dong. Urusan Anda dengan Tuhan dong, Ya, bukan urusan saya. Itu dia makanya harus berarti tambahin lagi dong poinnya di bawah sini. Jangan lupa bayar gitu kan, karena kan jualan Bapak. Ya kan harus dibayar berarti. Nah, enggak semua minuman harus dibayar, Pak. Ya kan saya bilang lagi jualan Pak. Kalau nggak lagi jualan, kalau nggak dibayar berarti lagi nggak jualan, itu namanya sedekah. Ya kita ada program sedekah kami. Bapak mau berdebat masalah ini Pak? Ayo. Ya, jadi sekali lagi ini adalah minuman yang pertama, minuman yang segar, ya kan, dengan varian rasa yang betul-betul luar biasa. Anda bisa pilih langsung. Alright. Kemudian juga jangan lupa kedai Omarnya di 3 titik tadi ya. Dan sekali lagi bahwa ini akan selalu diingatkan dengan di kemasannya itu ada tulisan dakwah seperti ini ataupun cara-cara ataupun cara minum yang baik, cara makan yang baik. Alright. Gitu, kecuali di Krepas gak ditulisin ya. Nggak mungkin ya. ya baik. Jadi ini adalah dengan gelas setinggi ini gitu kan, dengan porsi sebanyak ini itu harganya cuma 10 ribuan. 10 ribuan. Jadi sekali lagi kedai Omar adalah tempat yang paling asik dan paling pas buat anda yang mungkin pengen nikmat tapi berhemat.
Ya udah Right. ke kedai Omar, gitu kan? Betul. Cerita lagi dong pendapatnya masalah kedai Omar ini, perjuangannya pada saat apa namanya berjualan di tengah pandemi gitu. Saya lebih kasihan ke siapa namanya? Karyawannya. Karyawan. Takutnya kan kita sudah diliputi dengan pikiran-pikiran jangan sampai COVID apa segala macam kan, isu-isu yang beredar. Ya saya bilang, saya putuskan untuk anak-anak, ayolah libur semua, dirumahkan semua. Berapa lama itu? Kemarin cuma bertahan 2 minggu, Maksudnya bertahan 2 minggu tidak? tidak masuk ke kedai, 2 minggu berarti mereka semua dirumahkan? dirumahkan Karena COVID itu? karena COVID. Di awal? Ya. Oke. Dan terpaksa buka karena mereka kebutuhan ekonomi. Karena Maros kemarin memang adalah tempat yang dimana pada saat COVID masuk di Maros itu semua orang digegerkan karena langsung klaster gitu ya. Right. Klaster dengan jumlah orang yang banyak pada saat itu. Betul. Oke. Ya itulah. Jadi di kedai Omar ini sempat divakumkan selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Dan dari inisiatif teman-teman di pegawai juga sih sebenarnya, teman-teman bilang, Kak, kita ini kalau ndak kerja kita ndak makan sekeluarga, Kak. Lagi pula kalau tidak kita ndak start di sini di saat semua orang tutup, kita ndak bisa perkenalkan dong. Di sini saatnya kita untuk memperkenalkan kedai Omar ke masyarakat Maros. Masih banyak orang yang bosan minum di rumah atau di mana gitu. Pengen bikin sendiri, pengen aduk sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya kan sudah ada ini yang dengan harga terjangkau banget gitu ya. Makanya kemarin teman-teman di pegawai juga berinisiatif untuk buka. Saya percaya sekali bahwa sebenarnya orang di Maros ini adalah orang-orang yang ya sama sih dengan orang-orang Indonesia kebanyakan gitu kan. Lebih suka dengan produk yang murah meriah gitu. Right. Dan inilah kedai Omar. Betul. Dengan harga terjangkau, dengan rasa yang meriah. Betul. Dan yang paling penting adalah ini saya pengen nanya nih. Tapi kedai Omar menyiapkan tempat untuk orang nongkrong di sana dong ya? Di beberapa titik ada. Di 2 titik yang lain? 2 titik ada, 1 titik yang di mana namanya Istiqomah. Kita batasin. Oh dibatasin? Soalnya kita ada moto di Darul Istiqomah untuk dijaga. Bukan dijaga, no smoking area. No smoking area. Yes. Oke, Dan berarti kita tidak bisa tegur ke pelanggan sebab masih banyak warga Indonesia khususnya menganggap bahwa pembeli adalah raja. Ketika raja kau tegur ya maaf. Seperti itu dia sih. tidak akan datang lagi gitu. Ya. Makanya kita tidak sediakan kursi banyak di situ. Iya. Walaupun sebenarnya ada peribahasa bahasa Inggris gini. Ya when you go to Rome, do as the Romans do. Tapi ya mungkin seperti itulah. Karena kita lagi berada di Indonesia, bukan lagi di Inggris. Betul. Okay. Baik. Nah ini tadi ada rasa Red Velvet. Kemudian tadi yang saya cicipin adalah rasa taro. Kemudian ini adalah Blue Ocean. Dan juga Bubblegum. Ini kalau saya cobain semuanya kayaknya perut saya bisa ludes nih ya kan. Tapi saya pengen tahu kalau kopi-kopinya nih kan rata-rata kan orang-orang suka ngopi nih. Ya. Ada kopi panas juga dong ya? Iya, dari ini sih. Kita perhatikan mulai dari roastingannya terus. Ini yang ini karyawan pada saat buat ini dilatih di awal, ditrain. Dilatih. Berapa lama mereka ditrain? Paling minimal itu 1 minggu. Kalau mereka berbakat, mungkin kita akan edukasi bagaimana dia bisa punya kedai sendiri. Dan untuk mempertahankan semua semua customer ataupun pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Yes. Bagaimana caranya? Caranya ya itu tadi, kita menjalankan sistem yang sudah dibangun di awal. Memberikan kepercayaan kepada mereka, kemudian membuat mereka benar-benar percaya bahwa ini adalah minuman yang halal. Ini adalah minuman yang segar dan nikmat. Nah, seperti itu ya. Betul. Ada pernah dapat kendala nggak selama penjualan nih? Kendala di pandemi itu kemarin sih. Ketika kita buka terus yang lain nyinyir, kok buka lagi COVID loh gitu kan. Terus social distancing seperti itulah. Saya bilang kalian berani bertanggung jawab atas semua pegawai saya yang tidak dapat apa-apa selama pandemi itu. Terus dia pertaruhkan keluarganya untuk bisa makan. Saya bilang saya tidak bisa sumbangsi ke mereka. Saya tidak punya apa-apa. Kalau dia bisa bekerja, dia pertaruhkan dirinya untuk keluarganya, why not?
Tapi kan ini kembali lagi bahwa saya hanya menyediakan media saja. Lebih dalam saya tidak paham. Sebab saya sudah pasang edukator di situ, saya sudah pasang tim kreatifnya di situ untuk mengajarkan ke teman-teman. Saya sudah pasang manajernya di situ. Saya lebih ke founder aja sih sebenarnya. Founder dan menyiapkan wadah kepada orang-orang Maros ini untuk bisa bekerja di situ. Betul. Membukakan lapangan pekerjaan lah kepada mereka gitu ya. Bukan sih. Ya dong, karena kan Bapak yang memberikan wadah. Bukan lapangan pekerjaan, Pak. Maaf. Jadinya apa dong kesannya? Memberi ruang kolaborasi. Sebab niat akhirnya gimana orang Maros ini punya karya tanpa embel-embel yang lain gitu. Ya itu tujuan Bapak, tapi dari mata orang lain mungkin melihatnya adalah membuka lapangan pekerjaan buat orang. Walaupun jumlah sedikit. Saya seleksinya ketat, maaf. Walaupun iya, saya baru bicara masalah orang-orang yang sudah jadi karyawan Bapak gitu ya. Sebelum mereka kerja di tempat Bapak kan mereka ya udahlah ya, nggak usah berdebat masalah itu lah ya. Saya pengen membahas masalah ini aja lah, lebih enak gitu kan. Iya, jadi ya, aduh, saya baru ketemu narasumber yang kayaknya agak susah untuk kita pangkas otaknya gitu ya. Tapi saya untungnya saya dikasih minuman yang seger-seger gitu ya. Yang dingin kan supaya nggak panas kan. Iya benar-benar. Tadi yang pengen emosi jadi enggak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka emosi datanglah ke Omar. Atau pesan online pun boleh gitu ya. Iya, ini pesan online ini sudah banyak yang pesan dari rumah juga? Bisa. Sampai saat ini pun seperti itu? Sampai saat ini. Oke. Masih banyak yang terkendala Kak, kalau saya pakai aplikasi mahal. Kak, kalau saya pakai aplikasi banyak pajaknya. Kita menyediakan kurir. Berarti ada kurir juga? Kurir khusus untuk kedai Omar gitu. Walaupun cuma pesan satu doang? Gak apa-apa, gak masalah. Tapi kan ada jasa untuk kurirnya gitu? Kita di hari-hari tertentu ada jasa. Tadi sempat membahas masalah sedekah juga nih. Ada program sedekah juga di kedai Omar? Insyaallah masih berjalan sampai sekarang sih. Setiap hari? Setiap hari Kamis Jumat. Senin Kamis, sorry. Setiap Senin dan Kamis? Senin Kamis untuk orang-orang yang berbuka puasa. Oh, saya baru pengen ngomong nih. Udah kayak puasa sunnah ya gitu ya? Jadi setiap orang yang berpuasa di hari itu Senin dan Kamis berbuka puasa, bayar murah atau justru digratisin? Free? Yes. For free? Jadi mereka bisa makan dan minum dengan gratis selama mereka berbuka puasa di sana. Yes, bukan di sana. Take away. Take away? Yes. Jangan memperbudak orang puasa lah. Enggak, kalau misalnya mereka mau pengen datang jalan-jalan gitu kan boleh, tapi dengan kan? syarat buka puasa di kedai kayaknya repot deh, soalnya cuma 4 kursi kan. Iya sih. Jadi tidak menyediakan kursi di sana, Pak. Kali aja mungkin ada yang pengen datang dan nggak mau burit gitu kan. Boleh. Bisa jadi kan? Bisa. Ini saya bertanya nih sebenarnya. Nah kalau satu pesantren itu puasa sunnah Senin Kamis, gimana kedai Omar lakunya gitu ya? Urusan Allah lah. Banyak yang harus diberikan berarti. Tapi selama ini aman-aman aja lah ya. Ya sering sold out pasti. Karena murah. Yes. Terjangkau banget. Yes. Dan harga juga tidak bisa dipungkiri enak. Iya, lebih ke sini sih. Kembali lagi bahwa bagaimana edukasi ke anak-anak muda untuk ayolah buka sesuatu yang bukan menurutmu sesuai bakatmu gitu kan. Kamu berbakat di dapur, buka peluang usaha di bagian dapur. Dan kalau kamu berbakat di kasur ya kamu buka peluang usaha. Enggak begitu, Pak. Bentar dulu, Pak. Bapak langsung salah tangkap. Bapak salah tafsir. Maksud saya ketika Anda berpeluang nih viewers di rumah ya. Saya jangan sampai disalahpahamin ini nih ya. Saya jelaskan dulu sedikit nih ya. Kalau Anda punya bakat di kasur, maksudnya apa? Kan bisa jadi cleaning service misalnya. Atau enggak jadi apa sih yang di bellboy, bukan bellboy sih, apa sih yang kalau di hotel itu Ya benar. Bukan semacam office boy. Apa sih viewers beda dibantu dong di kolom komentar yang housekeeper gitu kan? Benar. Kalau punya bakat di housekeeping kan nggak gampang loh, Pak. Housekeeping itu ngurusin kasur tuh nggak gampang. Bapak langsung paham aja, Pak. Tapi bukannya mesti ada pendidikannya? Oh iya dong. Berarti bukan masalah bakat. Sebenarnya ada bakat juga harus diasah di situ. Ini Bapak mau berdebat lagi masalah kasur dan dapur, Pak? Enggak, begini soalnya. Kedai Omar terbangun. Ini bukan masalah pendidikan, Pak. Tapi lebih ke bakat. Mengasah bakat mereka. Oke. Kamu berbakat, ayo gabung.
Kamu berniat untuk mengembangkan jati dirimu, ayo bangun. Kita kembali ke dapur saja kalau begitu, nggak usah kasur ya. Baik. Ya, berarti pada saat awalnya ini adalah apa namanya? Saya panggilnya apa sih, Kang Ubaid ya? Kalau dipanggil Kang jadi kayak Sunda. Ya, berarti Kakak Ubaid ini memang dari awal memang suka dengan menu-menu itu. Suka minuman-minuman seperti ini, suka ngopi juga, kemudian suka makanan-makanan yang kayak tadi gitu kan. Walaupun mungkin terkesannya makanan ringan, bahkan orang luar sana banyak bilang itu junk food, tapi sebenarnya juga memang dengan makanan yang halal itu tadi. Gitu kan. Nah, ini otomatis berjualan di tengah pandemi juga tidak segampang kita berjualan di hari normal. Gitu. Dan tantangannya sangat berat sampai saat ini juga gitu ya, karena sekarang walaupun sekarang sudah mulai tidak seketat dulu lagi nih. Ya, sudah mulai meningkat lagi. Untuk penjualan sudah meningkat lagi. Dari inisiatif lah sih kita harus buka kurir, sebab Gojek kemarin juga off. Karena pandemi itu. Jadi kita cari kurir, orang Maros juga. Pokoknya tagline-nya orang Maros. Oke. Nah, kalau misalnya nih teman-teman di rumah yang nonton tiba-tiba ada yang pengen jadi kurir lagi nih. Masih butuh kurir enggak nih? Boleh. Langsung ke kedai aja atau di DM di Instagram kedaiomar.id. Berarti ini kurir pun bisa kalau ada yang pengen jadi kurir gitu kurir, ya. Boleh. Gitu, daripada nganggur di rumah. Punya pakai seproduktif mungkin. Mending jadi kurir aja di kedai Omar. Benar. Dan oke. Luar biasa, saya harap ini kedai Omar makin melejit ya, makin laris manis. Dan yang paling penting adalah karena memang ada niat baik di belakang daripada jualan saja. Yaitu berbagi kepada orang-orang Maros. Makanya dikatakan sebagai kedai Omar. Saya juga berterusan baru tahu nih, Omar ternyata orang Maros. Berarti Bapak ini Opa ya? Oh ya. Opa, orang Palopo Pak? Bukan. Oh, Seng berarti, orang Seng kan? Bukan juga. Apa dong? Saya orang Haring. Apa itu? Oh, bukan zamannya emang. Sorry, dia zaman Pomet. Kalau saya zaman orang Haring. Mohon maaf Pak, dulu saya SD itu kalau misalnya mau ke sekolah pakai minyak rambut itu dari mana tau nggak Pak? Kalau kita kan sarapannya pisang goreng tuh, ya kan? Makan pisang gorengnya, kemudian sisa minyak diginiin diginiin di rambut gitu kan. Oh ya? Yes. Itu. Tahun berapa Pak? Itu saya SD tahun 71. Wow. Viewers beda di rumah nih, hostnya pembohong ya. Enggak, bercanda ya. Tapi harus ini terlalu banyak ini sih, wawasannya luas banget. Amin. Ya, tapi kalau kita berbicara masalah bohong tidak bohongnya, kalau kedai Omar tidak bohong dong, karena sekali lagi ini kedai Omar ini dengan cita rasa yang sempurna menurut saya, dan juga sekali lagi ini Anda melihat warna-warnanya saja sudah tergiur pasti ya. Apalagi sekarang Anda harus cobain dengan cara order, yaitu ordernya langsung ke @kedaiomar.id. @kedaiomar.id. Sekali lagi @kedaiomar.id untuk Instagramnya ataupun Facebooknya, dan nanti akan diantarkan oleh kurir. Kalau misalnya Anda pengen langsung datang di lokasi pun nggak masalah gitu ya. Kita ada di titik yaitu titiknya apa saja? Depan Darul Istiqomah di Jalan Gladiol PTB dan di Jalan Macopa, Jalan Garuda Macopa di Kabupaten Maros juga. Oke, saya iklan dulu ya, kayak iklan. Wah, saya pengen iklan juga ya. Jadi buat viewers PDD di rumah jangan lupa. Kita ala ini ya, ala iklan TV ya. Jadi buat Anda teman-teman viewers PDD di rumah, Anda ingin minuman segar, makanan nikmat dan juga sehat dan halal, jangan lupa kedai Omar. Rasanya alhamdulillah banget. Luar biasa. Tepuk tangan dong yang di sini dong. Ya. Baik, jadi sekali lagi kedai Omar ini hadir untuk Anda sebagai orang Maros harus mencicipi rasa yang sudah diberikan kepada Anda di kedai Omar. Kedai Omar sekali lagi ada di 3 tempat, dan Anda pun bisa langsung request ataupun request, udah kayak penyiar radio ya. Anda pun bisa order langsung melalui Instagram kita di @kedaiomar.id ataupun di Facebooknya, dan nanti akan ada kurir yang nganterin ke sana. Siap diantarin juga melalui Gojek dan juga GoFood. GoFood dan juga Grab ya. GrabFood maksudnya. Anda bisa langsung pesan di sana. Jadi sekali lagi kedai Omar untuk Anda, minuman halal nikmat, dan di belakangnya sudah diajarin juga nih ya cara minum yang tepat sesuai dengan sunnah. Oke, kita lanjut lagi minum. Ada yang mau sampaikan lagi nggak? Silakan. Cukup sih.
Kalau untuk kedepannya ada tambahan menu lagi? Insya Allah. Ada bocoran gak nih menu apa? I don't know. Ada tim kreatifnya sendiri Pak. Saya hanya sebagai founder saja, membuka ruang dan memberi yang lebih ahli dalam bidang itu. Oke. Dan saya tidak ahli dalam bidang itu Pak. Bapak ini selalu merendah ya. Tapi sebenarnya saya percaya sekali dia punya something yang luar biasa di dalamnya, tidak mau diungkapkan aja. Rata-rata orang hebat begitu ya. Karena justru kalau orang-orang itu yang terlalu pamer banget kemampuannya, berarti itu kurang hebat menurut saya pribadi. Oh ya. Terlalu kampung. Oke, baiklah. Kalau begitu ya. Kalau begitu kita closing sekarang juga. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak sudah membawakan kita ini. Siap. Ya. Ada Omar dan kayaknya besok-besok kita semua kru yang ada di sini juga harus datang ke sana sebagai orang Maros. Karena kru kita kebanyakan orang Maros ya. Iya. Ya, jadi harus ke sana walaupun bukan orang Maros, bukan berarti Anda tidak boleh membeli di sana ya. Betul. Ya, jajanlah yang sehat dan halal, Betul. yaitu kedai Omar. BDD Indonesia, sampai jumpa.